Tak semua kisah cinta berakhir manis. Tak ada yang pernah tahu bagaimana kebahagiaan bisa tiba-tiba pergi dan berakhir. Semua terjadi di luar rencana dan di luar apa yang sudah kita kira. Begitu juga yang dialami oleh 7 orang ini. Awalnya mereka berharap bisa menikah dengan bahagia, layaknya pernikahan pada umumnya. Namun apa daya, mereka tak bisa menjalani pernikahan impian karena kejadian menyedihkan yang menimpa. Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 kisah menyedihkan jelang pernikahan. Rachel Wolf adalah seorang wanita berusia 25 tahun yang bermimpi bahwa saat menikah ia bisa berdansa dengan sang ayah. Namun sayang, sang ayah Dr. James Wolf tak punya banyak waktu untuk menunggu putrinya menikah. Ia divonis terkena kanker dan waktunya diperkirakan hanya 3 bulan untuk hidup. Tak ingin kehilangan momen berharga bersama sang ayah, Rachel mengundang ayahnya untuk berdansa dengannya menggunakan jas dan Rachel menggunakan gaun putih. Ironisnya, Rachel bahkan belum bertunangan. Rachel hanya ingin merekam momen dansa bersama ayahnya, sehingga ketika ia benar-benar menikah nanti, sang ayah akan terasa hadir di sana. Dr. James Wolf yang mengidap kanker pankreas harusnya terbaring di rumah sakit, namun ia tetap menyanggupi permintaan sang putri untuk berdansa dengannya. Kematian ternyata tidak menyurutkan niat wanita ini untuk menikahi lelaki yang dicintainya. Meskipun telah ditinggal mati, Magali Jaskiewicz, perempuan asal Prancis ini tetap ingin menikah dengan kekasihnya Jonathan George setahun setelah kepergian sang kekasih. Sebenarnya pasangan ini berencana menikah pada November 2008 silam setelah 6 tahun berpacaran. Namun sayang, niat mereka tidak dapat terwujud karena sang mempelai lelaki tewas mengenaskan dalam kecelakaan motor 2 hari menjelang pernikahan. Merasa sedih luar biasa, Magali tetap ingin menikah dengan kekasihnya meskipun ia telah meninggal. Magali mengetahui bahwa Undang-Undang Hukum Perdata Perancis mengizinkan pernikahan anumerta jika semua persyaratan formal pernikahan sudah terlampir lengkap sebelum salah satu dari mempelai menikah, termasuk diantaranya tanggal pernikahan. Keinginannya pun terkabul. Setahun pasca kematian sang kekasih, Magali berdiri sendirian tanpa mempelai pria di depan altar sebuah gereja, lengkap dengan menggunakan busana pengantin. Menderita kanker membuat wanita ini tidak memiliki banyak kesempatan hidup. Sadar mengenai hal ini, ia pun menggelar pernikahan di rumah sakit tempat dirawat. Tak ada yang menyangka, 13 hari setelah pernikahan ia meninggal. Iveta Kilesova, wanita yang menikah setelah divonis akan meninggal itu, dinikahi pria yang sudah lama menjadi pasangan hidupnya, Mikolas Keles. Pernikahan digelar di sebuah kapel yang ada di Rumah Sakit Royal Marsden, London, Inggris. Kondisi Iveta yang dinyatakan menderita adenokarsinoma atau kanker di jaringan glandular terlambat karena kanker sudah menyebar hingga tulang dan sulit disembuhkan. Pasangan yang sudah memiliki anak berusia 2 tahun ini pun langsung menikah di kapel rumah sakit setelah Iveta dinyatakan tak akan berumur panjang. Senyum para tamu yang hadir pada akhirnya berubah menjadi air mata. Iveta pun meninggal 13 hari setelah pernikahan, yaitu pada 15 Mei 2013 lalu. Stay with me tonight. Spend all your time waiting for that second chance. Gemma Webb asal Exeter, Inggris sudah merencanakan pernikahan yang indah jauh-jauh hari. Namun sayang, 1 bulan sebelum pernikahan, kondisi tubuhnya yang digerogoti kanker semakin memburuk. Ia meninggal hanya 90 menit sebelum upacara pernikahan. 4 tahun Gemma berjuang melawan kanker. Ia akhirnya harus menyerah dan pasrah ketika kanker tersebut merenggut nyawanya. Semasa hidup, meski tubuhnya digerogoti kanker ganas, Gemma tak pernah menyerah, bahkan terus mengilhami banyak orang. Sang tunangan Bradford bertemu Gemma di tempat kerja 9 bulan sebelum ia meninggal dunia.
Awalnya Bradford tak mengetahui bahwa Gemma menderita kanker. Pasangan ini pun menjalani hubungan yang normal. Namun 2 bulan setelah itu, kanker mulai menyebar ke hati dan paru-paru Gemma yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Sayangnya Gemma tak bisa bertahan hidup dan menghembuskan napas terakhir 90 menit sebelum pernikahannya. Setiap orang pasti ingin menyaksikan anak-anaknya menikah dan hidup bahagia. Di Snellville, Georgia, Amerika Serikat, 3 bersaudara, Sarah, Kaylee, dan Jody Swales melakukan pernikahan secara bersama-sama dengan pasangan mereka masing-masing untuk mewujudkan keinginan sang ibu sebelum meninggal. Pada awalnya, 3 bersaudara tersebut berencana menikah pada 26 Oktober 2013. Tapi kondisi Becky, sang ibu, semakin memburuk. Mereka pun kemudian sepakat untuk memajukan pernikahan pada 13 Oktober lalu agar sang ibu dapat menyaksikan anak-anaknya menikah. Hanya 12 jam setelah putrinya berjalan menyusuri altar, Becky, sang ibu, akhirnya menyerah pada penyakit kanker payudara yang selama 3 tahun diidapnya. Becky telah didiagnosis menderita kanker sejak 2010. Ia telah melakukan kemoterapi, namun dokter mengatakan bahwa penyakit ini telah menyebar ke organ lain. He Jingjing dan Lulai adalah pasangan yang sejatinya akan menikah di tahun 2011. Keduanya sudah membeli rumah bagi masa depan mereka. Namun rencana menikah itu mendadak pupus ketika He Jingjing tak sadarkan diri secara mendadak, lalu koma, dan sejak itu ia tak pernah bangun lagi. Impian Lulai untuk meminang sang kekasih seolah sirna. He Jingjing hidup disokong oleh alat bantu napas selama 2 tahun. Tepat di usianya yang ke-28, keluarga Jingjing dan Lulai membawakan kue tart untuk merayakan ulang tahun Jingjing, sekaligus menggelar upacara pernikahan yang tertunda selama 2 tahun. He Jingjing yang tak bergerak sedikit pun didandani layaknya pengantin. Namun ternyata pernikahan ini sekaligus menjadi perpisahan bagi Lulai. Setelah sekian lama berharap, akhirnya Lulai dan keluarga He Jingjing menyerah dan memutuskan untuk melepas alat bantu yang selama ini membuatnya tetap hidup. Listen to teeth to learn how to quit. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Kejadian naas terjadi menjelang upacara pernikahan di Benin, Afrika Barat, ketika ayah dari pengantin pria yang bernama Edward A. Rievere tertabrak mobil hingga tewas. Tragedi ini terjadi sebelum kedua pengantin sempat mengucapkan janji sehidup semati. Ketika itu, seorang pria muda berusaha memarkir mobilnya di dekat tempat pernikahan. Namun sayangnya, ia kehilangan kendali dan melaju kencang menabrak Edward yang tengah duduk di belakang mobilnya di tempat parkir yang sama. Sang ayah, Edward A. Rievere, tewas seketika dan tak sempat mendapat pertolongan medis. Kejadian ini terjadi di depan Registry of the Oredo Local Government Area di Edo State, Benin. Pemirsa, itulah 7 kisah menyedihkan jelang pernikahan versi On the Spot. It's such a shame for us to part.